Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi hamba yang lebih baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap sisi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, beragama itu bukan cuma soal ritual, bukan cuma soal seberapa sering kita sholat, seberapa panjang jenggot kita, atau seberapa lebar sajadah kita. Tapi beragama yang baik itu adalah bagaimana ajaran Islam benar-benar menjadi hidup dalam hati dan kehidupan kita. Kadang ada yang rajin sekali ibadahnya, tapi masih mudah marah, masih gampang marah, masih mudah marah, dan masih sering marah. Suka merendahkan orang lain, atau merasa paling benar sendiri. Padahal saudara-saudara, itu bukanlah ciri orang yang benar-benar paham agama. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, saudara-saudaraku, inti dari beragama yang baik itu ada pada akhlaknya. Kalau ibadah dilihat dari rajin dan tidaknya sebuah sholatnya, tapi lisan masih menyakiti orang, berarti masih ada kesalahan antara ibadah dan juga akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inna lillahi atqakum innallaha alimun khabir, yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ya orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita secara keras bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari status sosial, pakaian, atau cara berbicara kita, tapi dari ketakwaan. Seberapa jujur kita, seberapa tulus niat kita, dan seberapa besar usaha kita untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Contoh sederhananya,
Apabila kita sedang belajar agama, jangan cuma untuk dibuat debat atau untuk pamer hafalan saja, tapi jadikan pelajaran agama tersebut agar kita bisa jadi orang yang lebih sabar dan juga rendah hati. Apabila kita membantu orang lain, jangan nunggu dipuji. Apabila kita ada perbedaan pendapat, jangan langsung ngecap orang lain sebagai orang yang sesat. Tapi coba pahami dengan kepala dingin. Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu contoh paling keren dalam hal ini. Beliau bukan cuma ahli ibadah, tapi juga orang paling lembut, rendah hati, dan juga penyayang. Musuhnya saja bisa luluh karena akhlaknya yang mulia. Dan hal-hal tersebut yang sekarang mulai hilang di sebagian kita. Memang banyak saat ini yang ngerti agama. Tetapi hanya karena mereka paham agama, belum tentu mereka paham makna kasih sayang dalam agama. Beragama yang baik juga berarti nggak ekstrim ke dua arah. Jangan terlalu keras sampai bikin orang takut sama agama. Tetapi jangan terlalu longgar sampai ngilangin batas-batas syariat. Karena sesungguhnya agama itu ialah jalan tengah atau ummatan wasatan. Keseimbangan antara ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Kita nggak cukup cuma pintar ngaji, tapi kita juga harus jadi manusia yang bermanfaat. Jadi, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragama yang baik itu memang gampang diucapkan, tetapi butuh latihan setiap hari. Mulai dari hal kecil, jujur, sabar, saling membantu, dan tidak menyakiti hati orang lain. Itu adalah hal-hal kecil dari belajar agama yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka hamba yang hatinya bersih, bukan cuma tampilannya yang religius. Semoga kita semua bisa jadi hamba yang beragama dengan benar, bukan cuma tahu ilmunya, tapi juga hidup dengan ilmunya. Bukan cuma menghafal ayatnya, tetapi juga menjalankan maknanya. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan secara langsung di dunia nyata, bisa masuk dan juga bisa menjadi hidayah untuk saudara-saudaraku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, bimbing kami agar bisa beragama dengan benar. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, fanatik yang buta, dan suka menyalahkan. Jadikanlah kami hamba yang lembut hatinya, rendah hatinya, dan selalu berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sekali lagi. Saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar terkait agama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.